Kos. Berikut penjelasan lengkap tentang kos, atau indekos, di Indonesia. Apa itu, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, agar kamu bisa memahami opsi hunian ini dengan lebih baik. Pengertian, istilah, kos, atau indekos, merujuk pada jasa penyewaan kamar atau tempat tinggal dalam periode tertentu, bulanan, tahunan, kepada individu yang tinggal di luar kota asal, mahasiswa, pekerja, atau perantau. Kata, kos, berasal dari bahasa Belanda, indekos, yang secara harfiah berarti, tinggal dan ikut makan di dalam rumah. Pada masa kolonial, dalam bahasa Indonesia baku, bentuk kos lebih disarankan untuk penggunaan formal, sedangkan kos lebih umum dipakai sehari-hari. Karakteristik utama. Beberapa karakteristik umum dari kos. Hanya menyewa kamar atau unit kecil, bukan rumah utuh, pengguna berbagai fasilitas bersama, dapur, kamar mandi, ruang cuci, atau kadang memiliki kamar mandi pribadi. Pembayaran biasanya dilakukan bulanan atau tahunan. Lokasi kos umumnya dekat kampus, kantor, atau daerah yang banyak perantau, transit. Ada aturan-aturan yang khas, jam malam, tamu dibatasi, kebersihan area bersama dijaga, fasilitas sangat bervariasi, dari yang sangat sederhana, kamar plus tempat tidur, hingga yang eksklusif, AC, kamar mandi dalam, Wi-Fi, laundry. Kelebihan kos. Kos bisa jadi pilihan hunian yang menguntungkan dalam kondisi tertentu. Biaya awal lebih rendah dibanding membeli rumah atau menyewa rumah utuh. Cocok untuk mahasiswa, pekerja muda, atau orang yang masih lajang. Fleksibel, mudah pindah, tamat kontrak jika pekerjaan atau studi berpindah lokasi. Lokasi strategis, banyak kos berada di dekat kampus, pusat kota, fasilitas transportasi, memudahkan mobilitas. Bila memilih yang fasilitas lengkap, bisa mendapatkan kenyamanan yang cukup baik tanpa beban tanggung jawab besar seperti pemilik rumah, pemeliharaan besar, pajak tanah. Kekurangan kos. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai biaya atau risiko dari opsi kos. Privasi lebih terbatas karena tinggal dalam bangunan bersama banyak penghuni. Ukuran kamar lebih kecil dan mungkin fasilitas terbatas, terutama di kos murah. Aturan penghunian bisa cukup ketat. Tamu, malam, kebersihan, suara bisa kurang bebas dibanding rumah sendiri. Biaya bulanan bisa cukup besar jika memilih fasilitas premium, dan mungkin terkunci dalam jangka tertentu. Jika lokasi atau fasilitas buruk, kualitas hidup bisa drop, misalnya listrik sering mati, air terbatas, keamanan kurang. Apa yang harus diperiksa sebelum menyewa kos? Agar kamu tidak salah pilih, berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Lokasi, seberapa dekat dengan tempat kerja, kampus, akses transportasi. Biaya sewa, apakah sudah termasuk listrik, air, Wi-Fi, parkir? Atau ada biaya tambahan, fasilitas kamar, kamar mandi dalam atau luar, AC atau kipas, meja belajar, lemari, sesuai kebutuhanmu. Kondisi bangunan dan keamanan, keamanan malam hari, sistem kunci, CCTV, kebersihan. Aturan kos, jam malam, tamu, menjaga kebisingan, pastikan kamu nyaman dengan aturan tersebut. Kontrak dan durasi, minimum berapa bulan, deposit, syarat keluar kontrak, kenaikan sewa tahunan. Kelengkapan dokumen, pastikan tersimpan bukti sewa, kontrak tertulis jika memungkinkan.